Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta dan penggemar fisika. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor dalam gerak parabola. Jadi kalau misalkan saya punya benda dilempar miring ke atas, membentuk sudut elevasi tertentu, pasti dia bergerak parabola ya. Ini dalam arti bendanya dilempar tepat di atas tanah di dalam medan gravitasi. Saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa gerak parabola dalam medan gravitasi ini merupakan gerak gabungan antara GLB dengan GLBB. Jadi yang horizontal itu GLB, yang vertikal itu adalah GLBB. Karena yang vertikal ini akan ada percepatan gravitasi. Makanya kalau benda dilempar ke atas, ini kecepatannya semakin kecil, kemudian di puncak komponen kecepatan ke arah Y-nya 0, sedangkan yang ke arah X-nya itu masih muncul. Nah, makanya benda ini terus bergerak ke bawah, terus kembali mencapai tanah. Nah, sekarang kalau misalkan pada T detik tertentu, benda itu di titik ini ya, punya kecepatan V. Nah, V itu merupakan vektor kecepatan sesaat pada T tertentu setelah dilempar. Nah, ini bisa diuraikan ke arah sumbu X namanya Vx, ke arah sumbu Y namanya Vy. Nah, sekarang perhatikan, kita tidak bicarakan kecepatan dulu, tapi kita bicarakan masalah vektor posisinya. Ketika benda mencapai titik ini, maka dia akan memiliki vektor posisi R, misalnya begitu ya. Nah, sedangkan R-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. I itu adalah vektor satuan ke arah X, sedangkan J vektor satuan yang ke arah Y. Jadi kalau begitu ini bisa dinyatakan vektor posisi dari benda itu adalah XI plus YJ, di mana X itu adalah absisnya, Y itu adalah ordinatnya. Absis itu berarti jarak mendatar, Y itu ketinggian sesaat jarak benda terhadap tanah pada T tertentu. Nah, sekarang kita bisa menyatakan berapa nilai X dan Y-nya itu. Nah, lihat pada pembahasan di video saya sebelumnya bahwa yang horizontal kan GLB, dasar rumusnya SV kali T, sehingga rumus jarak mendatarnya X itu V kali T, tetapi ingat Vx itu selalu sama dengan Vox. Dimanapun posisi benda, Vx itu selalu sama dengan Vox, selalu konstan. Jadi di titik manapun, Vx itu selalu sama dengan Vox, yaitu senilai Vo cos alpha. Nah, unsur GLBB-nya yang ke arah vertikal karena ada perlambatan gravitasi, maka nanti Y-nya adalah VOY kali T min setengah GT kuadrat. Ini dasar rumusnya adalah S sama dengan VOT plus setengah T kuadrat, A-nya adalah min G nanti ya. Nah, VOY itu adalah VO sin alpha. Di VO sin alpha itu urean VO ke arah sumbu Y. Jadi ini VO sin alpha, yang ke arah sumbu X namanya VOX, yaitu VO cos alpha. Nah, ini sudah saya tuliskan, X itu jarak mendatar sesaat, Y itu ketinggian sesaat, VO itu kecepatan awal, sedangkan alfa adalah sudut elevasi tembakan. Lihat video saya sebelumnya, saya sudah buktikan bahwa X Mach, jarak tembak, adalah VO kuadrat sin 2 alfa per G. Ini bisa kita tulis seperti ini, VO kuadrat sin 2 alfa, secara trigonometri itu 2 sin alfa cos alfa, dibagi dengan G. Jadi kalau begitu, X Mach-nya itu bisa dirumuskan apa ya? Nah, ini duanya saya taruh depan. Ini VO kali VO. VO cos alpha itu adalah VOX, sedangkan VO sin alpha itu adalah VOY. Terus kemudian saya bagi dengan G. Jadi rumusan X Mach itu bisa ditulis seperti ini, dalam bentuk komponen vektor kecepatan awal ke arah X dan ke arah Y. Nah, sedangkan Y Mach-nya, masih ingat ya, di video saya sebelumnya sudah pernah saya buktikan, Y Mach ketinggian maksimum itu adalah VO kuadrat sin kuadrat alfa per apa? Per 2G. Ini bisa ditulis VO sin alfa kali VO sin alfa per 2G. Tapi VO sin alfa itu VOY ya. Ini juga VOY dibagi dengan 2G. Jadi boleh aja ditulis VOY kuadrat per 2G. Nah, itulah ketinggian maksimum dari benda. Nah, yang kedua, kita akan bicarakan persamaan kecepatan sesaat. Jadi maksudnya persamaan kecepatan sesaat itu setelah T detik kemudian benda dilempar memiliki kecepatan V itu.
Nah, vektor kecepatan sesaat pada t tertentu bisa dirumuskan secara vektor seperti ini ya. Vxi plus Vyj. Vx itu selalu tetap. Di setiap lintasan pasti sama dengan Vox sama dengan Vo cos alpha. Itu GLB ya. Sedangkan Vy-nya Voy min Gt. Nah, itu GLBB. Tapi Voy-nya tadi adalah apa? Vo sin alpha min Gt. Nah, ini adalah GLBB. Vy-nya bentuknya seperti ini. Jadi V sesaatnya itu merupakan resultan secara vektor antara V dengan Vy, sehingga V-nya itu akar V kuadrat plus Vy kuadrat. Sedangkan sudut arah dari kecepatan sesaat theta itu kita bisa cari dengan memakai tan. Tan theta itu adalah Vy per Vx, di mana theta itu menyatakan sudut arah kecepatan sesaat. Nah, yang ketiga ini menyangkut persamaan vektor percepatan. Kalau vektor percepatannya itu bentuknya seperti ini. A vektor itu sama dengan min G, J. Jadi J itu vektor satuan ke arah sumbu Y. Nah, G itu memang vektor yang ke arah sumbu Y. Maksudnya sejajar dengan sumbu Y. Kenapa ini tandanya kok minus? Karena kalau benda dilempar ke atas, itu akan mendapat perlambatan. Makanya di sini ditulis dengan tanda min. Kalau G-nya nggak diketahui, berarti dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Di mana G ini merupakan percepatan atau perlambatan gravitasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nomor 1, ini ada sebuah bola dilempar miring ke atas dengan persamaan vektor kecepatan awal VO 6I plus 8J meter per sekon. Bila persamaan vektor kecepatan sesaatnya adalah min 10J meter per sekon kuadrat, jarak mendatar maksimum yang dapat dicapai benda. Jadi ini sudah diketahui dalam soal ya, vektor VO-nya tahu. Nah, ini adalah vektor kecepatannya yang ditanyakan X-max. Apa X-max tadi? Kita tahu rumus X-max tadi itu kan seperti ini ya. X-max itu bisa ditulis apa tadi? 2 kali Vox kali Voy dibagi dengan G. Kalau kita lihat dalam soal itu ya, VO-nya 6I plus 8J, kan berarti Vox-nya itu 6. Sedangkan Voy-nya itu 8. Jadi kalau begitu ini 2, Vox 6, Voy 8. Dibagi dengan G-nya 10. Nah, dalam soal ini sudah diketahui memang percepatannya adalah 10. Lihat ini. A sama dengan min 10J. Tadi kan ditulis min G kali J. Nah, seperti itu. Jadi G-nya itu adalah 10. Kalau begitu berapa ini? 48 kali 2 adalah 96 dibagi 10. Berarti hasilnya 9,6 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, ini tepat di tanah pada T0, peluru tembakan ke atas dengan sudut elevasi dan kecepatan awal tertentu. Vektor kecepatan sesaat peluru dinyatakan sebagai V12I plus 16 min 10 TJ meter per sekon. Perbandingan jarak mendatar maksimum terhadap tinggi maksimumnya. Jadi yang tanyakan adalah X-max dibanding dengan Y-max. Berapa itu? Nah, kita tahu tadi X-max, Y-max apa rumusnya? Tadi kan sudah saya beritahu ya, X-max dan Y-max itu bagaimana rumusnya jika dikaitkan dengan komponen Vox dan Voy. Sekarang perhatikan ya di sini ya, bahwa yang namanya Vox itu kan selalu sama dengan Vx. Jadi kalau kita lihat di situ sama dengan berapa? 12 kan? Di Vox sama dengan Vx sama dengan 12, terlihat di soalnya itu. Sedangkan Vy-nya di situ, Vy-nya kan 16 min 10T gitu ya. Padahal Vy itu bisa ditulis Voy min Gt. Berarti kan saya tahu Voy-nya berarti adalah 16 meter per sekon. Nah, ini Voy-nya. Nah, sekarang kalau kita ditanya perbandingan X-max dengan Y-max ya. Ya berarti X-max-nya apa? Kan tadi 2 kali Vox kali Voy dibagi dengan G dibagi dengan ini ya. Y-max-nya kan berarti Voy kali Voy kuadrat tadi ya, per 2G. Jadi saya coret. Berarti ini 2-nya naik 4, ya kan? Voy-nya dihapus, jadi tinggal Vox dibagi dengan Voy saja.
Jadi kalau begitu inilah perbandingan X-mark dengan Y-mark. Ternyata cukup simpel. VOX di sini adalah 12, VOY-nya 16. Padahal ini adalah seperempat, berarti ini 3. Atau 3 dibanding 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2. Peluru ditembakkan miring ke atas dengan laju awal VO AI plus BJ. Jika jarak tembaknya 2 kali ketinggian maksimum, maka nilai A berapa kali B atau B berapa kali A. Jadi itu yang diketahui dalam soal ya. Jadi VO-nya AI plus BJ. VO bisa ditulis gini, VOXI plus VOYJ. VOX berarti A nilainya, VOY sama dengan B. Lah X-mark-nya itu 2 kali Y-mark. Nah hubungan A dan B bagaimana? Ya kita bisa gampang jawabnya ini ya. Tadi kan sudah tahu, baru saja saya tulis rumusnya tadi, X-mark per Y-mark tadi kan sama dengan 4. VOX dibagi apa tadi ya? Kan dibagi VOY. Jadi kalau begitu ini 4, VOX-nya itu A ya. Terus VOY-nya itu B. Padahal X-mark-nya itu 2 kali Y-mark. Ya boleh saya tulis gini ya, 2 kali Y-mark dibagi dengan Y-mark. Nah, ini kan saya coret aja. Berarti kalau begitu A per B, kalau saya bawa ke sini kan setengah. Berarti A-nya itu setengah B. Atau boleh dibilang B-nya 2 kali A. Jadi B 2 kali A, jawabannya berarti B. Nomor 3. Sebuah benda dilempar miring ke atas membentuk sudut elevasi alfa dan laju awal VO. Bila persamaan kecepatan sesaatnya V50I plus 50 akar 3 min 10 TJ meter per sekon, maka alfa dan VO-nya berapa? V-nya itu vektor kecepatannya ditulis 50I plus dalam kurung 50 akar 3 min 10 TJ. Berarti saya tahu bahwa Vx-nya itu adalah berapa itu? 50 kan? Meter per sekon. Dan Vx selalu sama dengan Vox. Nah, sedangkan V-nya jelas di situ ya. V-nya 50 akar 3 min 10 T. Padahal V-nya itu apa? V itu kan VOY min GT. Jadi saya tahu bahwa VOY-nya itu 50 akar 3. Gitu kan ya? Nah oke, kalau mencari sudut elevasi ya pakai tan aja. Tan alfa kan VOY per VOX. Jadi VOY-nya itu 50 akar 3. VOX itu adalah 50. Berarti kan akar 3. Alfanya berarti 60. Gitu. It's very easy. Kalau VO-nya bagaimana? Ya VO itu kan akar VOX kuadrat ditambah VOY kuadrat. Ya kita masukkan aja. VOX-nya 50, ya kan? 50 kuadrat plus 50 akar 3 di kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti kan ini hasilnya berapa? Ini kan 2500. Ini 2500 kali 3. Berarti kan 7500. Ini kalau saya jumlah 10.000 di akar. Berarti 100 meter per sekon. Nah, jadi alfanya sudut elevasi 60 derajat, VO-nya 100 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah D. It's very easy problem. Nomor 4. Benda dilempar miring ke atas membentuk sudut elevasi 37 derajat dan laju awal 10 meter per sekon. Pada T1 detik, vektor kecepatannya dapat dinyatakan sebagai bagaimana? Persamaan yang benar yang mana? Nah, caranya kita hitung dulu berapa komponen kecepatan yang ke arah X. Karena rumusnya sama dengan VOX, yaitu apa? VO cos alfa. VO-nya berapa ya? Oh, 10. Cos-nya 37. Cos 37 itu berapa? Kan 0,8 kali 10 berarti 8 ya, 8 meter per sekon. Sedangkan V-nya itu adalah VO sin alfa min GT kan gitu ya. Jadi kalau gitu VO-nya di situ 10, sin 37 itu 0,6, G-nya 10, T-nya 1. Jadi ini kan 6 dikurangi 10, kan berarti min 4 meter per sekon. Padahal V sesaat itu bisa dinyatakan sebagai VXI, VYJ, IJ vektor satuan. Jadi VX-nya 8I, nah VY-nya min 4,
Jadi ditulis seperti itu. Nah, oleh sebab itu vektor kecepatan sesaatnya pada T1 sekon adalah 8I min 4J. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Nomor 5. Benda dilempar miring ke atas tepat di tanah dengan persamaan vektor posisi R50TI plus 50 akar 3T min 5T kuadrat J meter dengan T dalam sekon. Jarak mendatar X dan ketinggian sesaat benda pada T1 sekon. Nah, kalau ketinggian sesaat berarti Y ya. Kalau jarak mendatar saat itu X. Jadi persamaannya R 50TI plus 50 akar 3T min 5T kuadrat berarti X-nya itu kan 50T. Sedangkan Y-nya itu adalah 50 akar 3T min 5T kuadrat. Karena R itu bisa ditulis XI plus YJ tadi ya. Oke, jadi kalau begitu X-nya saya tulis itu 50 kali T pada T1 sekon. Waktunya di situ kan 1 sekon ya. Jadi kalau gitu tinggal masuk 50 kali 1 berarti 50 meter ya. Kalau Y-nya berarti 50 akar 3 kali T min 5T kuadrat. Nah, tapi T-nya kan 1 sekon. Jadi masuk 1 ya. 50 akar 3 kali 1 min 5 kali 1 kuadrat. Ini kan sama aja dengan 5 dikeluarkan 10 akar 3 min 1. Jadi kalau begitu jarak mendatarnya 50, jarak vertikalnya atau ketinggian sesaatnya adalah 5 dalam kurung 10 akar 3 min 1. Jadi kalau begitu jawaban yang benar adalah B. Nomor 6. Benda dilempar miring ke atas dengan sudut elevasi dan laju awal tertentu. Persamaan posisi sesaatnya dinyatakan oleh persamaan vektor posisi R 50TI plus 50 akar 3T min 5T kuadrat J meter. T dalam sekon. Ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum masing-masing sebesar berapa. Vektor posisi itu kan bisa ditulis XI plus YJ ya. Jadi X-nya itu yang di depan I itu 50T. Jadi kalau 50T berarti ini kan bisa ditulis ini toh. Vx kali T atau Vox kali T. Berarti kalau begitu Vox-nya itu saya tahu 50. Nah, ketahuan ya. Terus kemudian kalau Y-nya berapa? Lihat. Yang di depan J ini kan. Nah, Y-nya jadi kalau gitu 50 akar 3T min 5T kuadrat. Padahal Y itu ditulis siapa tadi? Y itu bisa ditulis siapa? Kan VOY kali T min setengah GT kuadrat. Kalau begitu saya tahu VOY-nya itu adalah 50 akar 3 kan. Nah, gitu. Nah, kalau mencari Y-nya tadi gimana? Kan VOY dikuadrat dibagi dengan 2G. Atau VOY kali VOY itu ya. Jadi ini 50 akar 3 saya kuadrat lalu dibagi dengan 20. Berarti 25 00 ya kan kali 3 dibagi dengan 20. Nah, begitu. Jadi ini saya coret. 250 bagi 2 125 kali 3 berarti 375 meter. Mak tadi rumusnya gimana? Kan 2 kali VOX kalikan VOY dibagi dengan G, ya kan? Jadi VOX-nya ini 50. VOY-nya ini 50 akar 3 kan? Nah, saya bagi dengan G, G-nya 10. Saya coret ini. Berarti ini kan hasilnya 500 akar 3 meter. Nah, tuh ya jawaban X-nya. Jadi 375 dan 500 akar 3. Jadi yang benar adalah jawaban B. Nomor 7. Sebuah peluru masanya diketahui 100 gram dilempar condong ke atas dengan sudut elevasi alfa. Vektor posisi tiap saat peluru itu dinyatakan sebagai R 30TI plus 10 akar 3T min 5T kuadrat J. R dalam meter dan T dalam sekon. Laju awal peluru dan sudut elevasi tembakannya. Jadi yang tanyakan VO dengan alfa ya. Oke, kalau begitu R itu bisa ditulis XI plus YJ sehingga X-nya saya temukan 30T padahal X itu adalah VX kali T atau VOX kali T. Berarti yang di depannya T itu adalah VOX 30. Ketemu ya? Terus kemudian Y-nya adalah 10 akar 3T min 5T kuadrat. Ini bisa ditulis apa? VOY kali T min setengah GT kuadrat.
Berarti saya tahu bahwa ini ya VOY-nya ketahuan yaitu 10 akar 3. Nah, kalau G-nya sih 10 ya. Karena ini 5 berarti kan 10 G-nya. G-nya itu ya biasanya mas gini ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau mencari VO ya akar berarti ya VOX kuadrat plus VOY kuadrat. Di VOX-nya itu adalah 30 kuadrat, terus VOY-nya 10 akar 3 di kuadrat. Ini kan 900 ditambah dengan 300, ya kan? Nah, ini akar 1200. 1200 itu 400 kali 3 kan? Berarti ini 20 akar 3 meter per sekon. Nah, seperti itu VO-nya. Nah, kalau alfanya ya pakai tan. Tan alfa sama dengan VOY per VOX, ya kan? VOY-nya 10 akar 3. Nah, VOX-nya ini tadi ya, 30. Jadi ini sepertiga akar 3. Sudutnya berarti 30 derajat. Nah, jadi jawaban yang benar di situ adalah B. Physics is very easy and fun.